Pernikahan itu katanya soal cinta. Tapi gimana kalau yang kamu nikahi adalah sahabatmu sendiri? Seseorang yang selalu ada buat kamu, ngerti kamu luar dalam. Tapi saat kalian tinggal serumah, justru rasa itu menghilang. Namaku Dina, dan ini kisahku. Kisah tentang menikahi sahabatku sendiri, Faris, yang katanya pilihan paling aman. Tapi ternyata bukan seperti yang kubayangkan. Dari luar hidup kami terlihat sempurna, tapi di dalam aku hampa. Tidur sekasur, tapi rasanya jauh. Kami terlalu lama berteman, sampai lupa caranya jatuh cinta. Dan aku mulai bertanya, apakah ini cinta atau cuma ketakutan akan kehilangan? Namaku Dina. Aku menikahi sahabatku sendiri, Faris. Kami sudah kenal sejak SMP. Dari dulu, dia selalu ada untuk aku. Waktu aku patah hati, waktu aku nggak punya uang jajan, waktu aku kehilangan orang tua, dia selalu ada. Bahkan, dia satu-satunya orang yang selalu tetap di sampingku, tanpa pernah pergi, tanpa pernah marah. Faris itu tipe cowok baik yang kayaknya nggak ada celanya. Semua orang suka dia. Ibuku suka, adikku juga pernah bilang, kalau nggak kamu yang nikah sama Bang Faris, biar aku aja. Canda, sih. Tapi kadang aku mikir, mungkin aku beruntung. Orang-orang bilang, pernikahan yang ideal itu ya sama sahabat sendiri. Katanya, udah saling kenal luar dalam. Nggak bakal banyak drama. Dan waktu Faris bilang dia serius mau ngajak aku menikah, semua orang heboh senang. Teman-teman bilang, akhirnya kalian jadian juga. Padahal kami nggak pernah pacaran. Bahkan, aku nggak pernah tahu apakah aku pernah benar-benar jatuh cinta ke Faris. Tapi karena dia sahabatku, dan karena semua orang dukung, aku jalanin aja. Waktu dia ngelamar aku sempat ragu. Dalam hati, ada rasa takut. Takut kehilangan dia sebagai sahabat. Takut kalau ternyata menikah malah bikin hubungan kami jadi canggung. Tapi waktu itu, Mama bilang, Faris itu anak baik. Kamu tahu sendiri kan? Kalau dia yang jadi suami kamu, Mama tenang ninggalin kamu. Kalimat itu ngena banget. Apalagi sejak Papa meninggal, cuma aku dan Mama di rumah. Faris juga sering bantu-bantu Mama. Dia udah kayak keluarga sendiri. Jadi, aku iakan lamarannya, meski hati ini belum sepenuhnya yakin. Awal-awal nikah, semuanya kelihatan lancar. Kita tinggal di rumah kecil hasil tabungan kami berdua. Faris tetap jadi sosok yang hangat, ringan tangan, dan penyayang. Dia bantu masak, bantu nyuci, bahkan suka beliin aku bunga tiap hari Jumat. Sebenarnya semua yang aku idam-idamkan dari pasangan itu ada di dia. Tapi entah kenapa, aku mulai ngerasa aneh. Bukan karena dia berubah, tapi karena aku yang mulai merasa kosong. Aku kira, setelah menikah, semuanya bakal berwarna. Aku pikir bakal ada fase bulan madu yang penuh pelukan, ciuman, dan cerita-cerita dalam selimut. Tapi yang aku rasain justru datar. Kita ngobrol. Iya. Kita nonton bareng. Iya. Tapi rasanya seperti tinggal bareng teman kos. Nggak ada deg-degan. Nggak ada rasa rindu kalau dia pergi. Bahkan, waktu dia peluk aku, rasanya biasa aja. Nggak ada getaran. Malam pertama kami juga aneh. Aku nggak bisa jelasin detailnya. Tapi Faris terlalu sopan. Terlalu hati-hati. Kayak takut nyakitin aku. Padahal aku pengen dia lebih lepas. Tapi mungkin itu juga salahku. Karena aku juga nggak sepenuhnya terbuka. Kami terlalu saling menghargai sampai-sampai ada tembok yang nggak pernah kami runtuhkan sejak jadi suami istri. Aku mulai sering melamun sendiri. Ngelamun tentang bagaimana rasanya kalau aku menikah dengan seseorang yang bukan sahabatku. Seseorang yang aku sukai sejak awal. Yang bikin jantung aku berdebar-debar. Tapi aku tahu, itu cuma hayalan. Karena nyatanya, sekarang aku istri Faris. Dan Faris, seperti biasa,
nggak pernah bikin salah. Tapi aku juga nggak bisa bohong sama diri sendiri. Perasaan ini makin lama makin membesar. Ada kekosongan yang pelan-pelan menggerogoti. Aku mulai mempertanyakan, apakah keputusan menikah ini murni karena cinta? Atau karena aku terlalu takut kehilangan satu-satunya sahabat terbaik yang aku punya? Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, tanpa suara. Apa aku salah menikah sama sahabat sendiri? Hari-hari setelah pernikahan kami berlalu begitu saja. Rutin. Bangun pagi, sarapan bareng, Faris ke kantor. Aku mulai kerja dari rumah. Sore dia pulang, kadang bawa makanan, kadang minta masak bareng. Malam nonton film, atau sekadar duduk-duduk sambil ngobrolin kabar teman lama. Kedengarannya hangat. Ya, tapi entah kenapa, aku tetap ngerasa ada yang kurang. Bukan Faris yang salah. Aku tahu dia berusaha. Bahkan kadang terlalu berusaha untuk jadi suami ideal. Tapi justru itu yang bikin aku makin sadar. Aku nggak pernah benar-benar melihat dia sebagai pasangan hidup. Dia tetap Faris, sahabatku, yang dulunya sering bercanda kasar, yang aku tonjok pakai bantal kalau dia godain aku, yang pernah nganter aku nangis ke rumah mantan. Tapi sekarang, dia duduk di meja makan sebagai suamiku. Dan aku harus bersikap istri yang baik. Padahal aku sendiri nggak yakin aku tahu artinya jadi istri yang baik itu gimana. Aku mulai sering pura-pura sibuk. Kalau Faris ngajak ngobrol, aku jawab seadanya. Kalau dia pegang tanganku, aku senyum tapi nggak balas genggam. Kadang dia peluk aku dari belakang waktu aku masak. Tapi aku cuma diam. Bukannya nggak suka, tapi rasanya aneh. Kayak bukan tempatnya. Dan aku benci perasaan itu. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang sambil buka galeri HP. Scroll-scroll foto zaman dulu. Ada satu folder namanya Masa SMA. Di situ ada foto aku, Faris, dan teman-teman. Tapi ada satu foto yang bikin aku berhenti lama. Foto aku berdiri di samping Dito. Cowok pertama yang bikin aku suka diam-diam. Cowok yang pernah aku doain setiap malam supaya suka balik. Tapi nggak pernah tahu aku ada. Aku tatap foto itu lama. Bukan karena aku masih suka, tapi karena aku sadar. Mungkin sejak saat itu, aku selalu berharap jatuh cinta itu harus bikin deg-degan. Harus bikin senyum-senyum sendiri. Harus ada rasa pengen ketemu, pengen disentuh, pengen dicintai. Tapi dengan Faris, semua terlalu damai, terlalu tenang, terlalu datar. Aku tahu itu bukan hal yang salah. Tapi apakah aku bisa hidup dengan itu selamanya? Beberapa kali aku coba ajak Faris ngobrol serius. Tapi setiap kali aku mulai, dia selalu jawab, "Kenapa sih kamu kelihatan murung terus belakangan ini?" Dan aku jadi nggak enak. Karena dia bener-bener peduli. Dia bikin teh kalau aku pilek. Dia mijitin bahu aku kalau aku kecapean. Tapi justru perhatian itu yang bikin aku merasa makin bersalah. Aku ngerasa kayak orang jahat. Kayak istri yang gak tahu diri. Faris baik. Gak pernah marah. Gak pernah selingkuh. Gak pernah kurang. Tapi aku masih bertanya-tanya dalam hati sendiri. Apa aku bahagia? Malam-malamku makin sering diisi dengan diam panjang. Aku tidur lebih cepat. Pura-pura ngantuk. Biar nggak usah banyak ngobrol. Dan Faris sepertinya mulai sadar. Tapi dia belum berani tanya langsung. Dia cuma makin pelan, makin hati-hati, makin jaga jarak. Mungkin dia juga takut. Sama seperti aku. Sampai akhirnya, suatu malam, dia nanya juga, "Din, kamu jauhin aku ya?" Dan aku nggak tahu harus jawab apa. Aku cuma bisa bilang, "Aku bingung, Riz." Dia diam. Aku juga diam. Dan di dalam hati, aku sadar, diam-diam kami berdua sedang mencoba bertahan dalam rumah yang kelihatannya utuh dari luar, tapi pelan-pelan kosong di dalam. Sejak malam itu, suasana di rumah jadi berubah. Bukan karena ada pertengkaran, tapi karena ada yang gak selesai. Kayak ada ruang kosong di antara kami yang gak bisa dijelaskan.
Faris tetap bersikap baik. Seperti biasa. Dia tetap beliin aku makanan kesukaan, tetap bantuin jemur pakaian, tetap ngajak ngobrol. Tapi kami berdua tahu, ada hal yang belum diucapkan. Aku jadi sering melamun. Duduk di ruang tamu sambil mandangin tanaman-tanaman hias yang mulai layu karena lupa disiram. Padahal dulu, aku yang paling semangat rawat mereka. Tapi sekarang, rasanya semua semangat itu hilang. Aku mulai mempertanyakan banyak hal. Bukan cuma tentang perasaan, tapi tentang tujuan. Apa benar ini hidup yang aku pilih? Atau aku cuma mengikuti apa yang menurut orang lain ideal? Hari itu aku ambil waktu sendiri. Aku jalan kaki sendirian ke taman dekat kompleks. Duduk di bangku yang biasa aku dan Faris duduki waktu kami masih sering nongkrong berdua sebagai sahabat. Dulu, obrolan kami bisa berjam-jam tanpa bosan. Tapi sekarang, rasanya aku seperti orang asing di sampingnya. Aku buka catatan di HP, dan mulai nulis, walau cuma buat diriku sendiri. Faris itu sahabat terbaikku. Tapi kenapa aku nggak bisa mencintainya sebagai suami? Kenapa setiap dia peluk aku malah merasa bersalah? Bukan bahagia? Apa karena aku nggak pernah kasih kesempatan ke diriku sendiri buat benar-benar jatuh cinta sama dia? Atau karena aku terlalu nyaman sama zona lama, dan nggak pernah nyiapin hati buat peran baru? Aku baca ulang tulisan itu dan ngerasa sesak. Mungkin aku selama ini terlalu cepat ambil keputusan. Mungkin aku nikah bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan dia. Takut kalau suatu hari dia bakal jatuh cinta sama orang lain dan ninggalin aku. Jadi aku lebih milih mengamankan dia buat diriku sendiri. Malam harinya, aku pulang ke rumah. Faris ada di dapur, lagi goreng tahu kesukaanku. Dia senyum waktu lihat aku datang. Tapi senyumnya beda. Ada rasa canggung di sana. Dari mana? Tanyanya sambil matanya tetap kewajan. Nggak jauh. Jalan-jalan aja. Nyari angin. Jawabku pelan. Kami makan malam dalam diam. TV nyala. Tapi nggak ada yang benar-benar nonton. Aku bisa lihat matanya kadang melirik aku. Nunggu aku ngomong. Tapi aku belum sanggup. Aku belum bisa jujur malam itu. Aku belum siap kehilangan dia. Walau aku juga belum tahu harus mempertahankan hubungan ini dengan cara apa. Malam itu aku tidur membelakangi dia. Tapi sebelum tidur, dia peluk aku dari belakang. Pelukan yang hangat. Tapi aku rasakan berat di situ. Seolah dia sedang bilang, aku juga bingung. Dan di pelukan itu, aku menangis pelan. Bukan karena benci, tapi karena aku nggak tahu sampai kapan kami bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan ritme yang sama, tapi aku tahu Faris sedang menunggu. Menunggu aku bicara. Menunggu aku jujur. Tapi aku terus tarik ulur. Takut kalau semua yang keluar dari mulutku malah jadi awal dari kehilangan. Sampai pada suatu sore, Faris pulang lebih cepat dari biasanya. Aku lagi duduk di ruang tamu. Laptop terbuka tapi nggak benar-benar kerja. Dia datang sambil bawa 2 cup kopi dari tempat langganan kami waktu masih kuliah. Dia taruh satu di meja, lalu duduk di depanku. Kita harus ngobrol, katanya pelan. Aku mengangguk, meski dadaku langsung sesak. Dia nggak langsung nanya, nggak langsung nuding. Dia cuma bilang satu kalimat yang bikin hatiku runtuh. Aku ngerasa kita kayak 2 orang yang pura-pura nggak saling jauh. Aku terdiam. Nggak ada alasan untuk menyangkal. Karena itu memang kenyataannya. Kami jauh. Bukan secara fisik, tapi secara hati. Kami hidup di rumah yang sama. Tapi isi kepala kami nggak lagi nyatu. Setiap malam tidur di ranjang yang sama. Tapi seperti punya dinding tak terlihat di tengah-tengah. Aku tahu kamu nggak bahagia, Din. Lanjut Faris. Dan jujur aja, aku juga ngerasa aneh. Nggak seperti bayangan aku tentang pernikahan. Aku mulai meneteskan air mata. Akhirnya, aku bisa bicara. Aku juga bingung. Riz, aku pikir nikah sama kamu itu keputusan terbaik.
Kamu sahabatku, orang yang paling ngerti aku. Tapi setelah kita tinggal bareng, aku kayak kehilangan arah. Aku sayang kamu, tapi bukan sebagai pasangan, bukan sebagai suami. Faris nggak bilang apa-apa. Dia cuma tunduk, matanya kosong. Tapi aku bisa lihat dia sedang berjuang nerima semua yang dia dengar. Aku ngerasa kita terlalu cepat melangkah ke pernikahan, tanpa pernah nanya, apa kita benar-benar saling cinta? Atau cuma takut kehilangan satu sama lain? Kami diam cukup lama. Suara kipas angin terdengar jelas. Bahkan suara detik jam dinding jadi terdengar lebih keras dari biasanya. Tapi Faris, seperti biasanya, nggak pernah meledak. Dia tenang. Aku nggak nyalahin kamu, Din. Mungkin aku juga salah. Aku pikir karena kita cocok, berarti kita udah pasti bisa jadi suami istri. Tapi ternyata, cocok sebagai sahabat nggak selalu berarti cocok sebagai pasangan hidup. Ya, aku mengangguk pelan, dan air mataku makin deras. Aku takut menyakiti dia, tapi aku juga nggak mau terus-terusan menipu diri sendiri. Tiba-tiba Faris bangkit, lalu duduk di sampingku. Dia ambil tanganku, digenggam erat. Tapi aku nggak mau kita selesai cuma karena salah langkah. Kalau kamu masih mau, Din, kita bisa belajar lagi. Bukan sebagai sahabat, tapi sebagai suami istri. Kita mulai dari awal. Aku memandang dia, kaget. Jujur, aku kira dia bakal menyerah. Tapi matanya penuh tekad. Kita jalanin dari nol. Kita pacaran. Kita belajar jatuh cinta. Kalau setelah itu kita tetap nggak bisa, baru kita putuskan kemana arah kita. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku ngerasa hati ini digenggam dengan cara yang berbeda. Nggak cuma ditenangkan, tapi diajak bertumbuh. Dan sore itu, untuk pertama kalinya juga, aku ngerasa pengen mencoba. Bukan karena sayang yang lama, tapi karena aku ingin kasih kesempatan pada sayang yang baru, yang tumbuh dari kejujuran dan keberanian. Sejak sore itu, hidup kami nggak langsung berubah jadi manis kayak di drama. Tapi ada yang beda. Ada kejujuran yang akhirnya kami peluk. Bukan lagi saling tebak-tebakan perasaan, bukan lagi pura-pura kuat, tapi kami berdua benar-benar mulai dari nol. Faris beneran ngajak aku pacaran. Setiap akhir pekan, dia ajak aku keluar. Makan di warung pinggir jalan, nonton film lama, duduk bareng di taman, bahkan jalan-jalan ke tempat-tempat yang dulu sering kami datangi waktu masih SMA. Bedanya, kali ini kami datang sebagai dua orang yang sedang belajar jatuh cinta lagi, dengan versi satu sama lain yang lebih dewasa, lebih jujur, dan lebih rapuh. Aneh ya? Kami udah nikah, udah tidur sekasur, udah tinggal serumah, tapi masih harus belajar kenal lagi. Tapi justru disitulah titik baliknya. Dulu, kami terlalu yakin bahwa pertemanan bertahun-tahun cukup jadi fondasi pernikahan. Ternyata enggak. Sahabat dan pasangan itu dua peran yang beda banget. Yang satu nyaman, yang satu harus saling menumbuhkan. Dan itu enggak bisa instan. Aku juga mulai buka diri. Mulai cerita apa yang aku suka, apa yang aku takutkan, apa yang bikin aku resah. Dan Faris, dia selalu dengar tanpa menghakimi. Bahkan, dia bilang, aku juga pernah ngerasa nggak cukup buat kamu. Tapi aku nggak berani bilang, karena aku takut kamu benar-benar pergi. Kata-katanya nyentuh banget, karena di saat aku pikir aku yang paling bingung, ternyata dia juga ngerasa gagal. Tapi dia tetap tinggal, dia tetap berjuang. Perlahan, kami mulai saling menyentuh bukan karena rutinitas, tapi karena ada rasa. Dia mulai suka gandeng tanganku di jalan, dan aku mulai nyaman sandarin kepala di pundaknya saat nonton TV. Dan yang paling penting, aku nggak lagi merasa bersalah. Karena sekarang, semua itu muncul dari hati, bukan paksaan. Kami nggak sempurna. Kadang masih canggung, kadang masih saling nggak ngerti. Tapi kami sekarang lebih jujur, lebih terbuka. Kami tahu, pernikahan bukan tentang siapa yang paling sayang duluan,
Tapi siapa yang mau terus belajar menyayangi, setiap hari, bahkan saat rasanya hambar. Hari ini, aku duduk di teras sambil lihat Faris nyiram tanaman. Tumbuhan-tumbuhan yang dulu hampir mati itu sekarang mulai hijau lagi. Dan aku sadar, cinta juga seperti itu. Kalau nggak disiram, ya layu. Tapi kalau dirawat bareng-bareng, pelan-pelan dia akan tumbuh. Menikahi sahabat sendiri ternyata bukan akhir dari cerita, tapi justru awal dari perjuangan paling jujur yang pernah aku jalanin. Dulu aku pikir cinta harus selalu berbunga dan penuh deg-degan. Tapi sekarang aku tahu, cinta sejati adalah saat dua orang yang pernah nyaris menyerah, memutuskan untuk saling belajar mencintai lagi, dari awal. Dan kali ini, bukan karena takut kehilangan, tapi karena sama-sama ingin bertahan.